3i Networks dan sahabat sukses 3i Networks dimanapun berada. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel di siang ini jam 2 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana dengan perubahan yang Bapak Ibu alami saat ini? Terkadang perubahan itu dibutuhkan untuk membuat manusia menjadi lebih sadar dan mengalami perubahan hidup. Ya, perubahan itu diperlukan ya. Perubahan itu tentunya kalau kita melihat dari perspektif yang positif, tentunya itu akan sangat baik. Karena dengan perubahanlah yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan kondisi seperti ini membuat kita sadar bahwa sebenarnya punya penghasilan tambahan itu penting. Kita tidak hanya mengandalkan satu keran bisnis, satu keran penghasilan saja. Ya, kita perlu untuk membangun keran-keran bisnis lainnya. Atau mungkin dengan situasi seperti ini memaksa kita untuk menyadari bahwa berinvestasi itu sangat penting. Atau mungkin dalam keadaan seperti ini juga memberikan kita kesadaran bahwa berasuransi itu penting dan sebagainya. Banyak sekali hal positif yang kita ambil dari peristiwa COVID-19 ini. Nah, salah satu peribahasa kata bijak yang mengatakan bahwa bukan orang yang pintar yang bisa bertahan, bukan juga orang kuat yang bisa bertahan, bukan juga orang kaya, tetapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu dan mulai melakukan perubahan-perubahan di dalam perubahan tersebut. Nah, semoga teman-teman paham apa yang saya maksud ya. Jadi dengan adanya bencana COVID-19 ini memberikan banyak sekali hal positif bagi kita untuk lebih menjaga kebersihan, kemudian banyak sekali ya. Jadi teman-teman juga terutama ya mungkin kali ini tentang keuangan atau penghasilan. Selama ini kita menggunakan cara-cara kerja yang pada umumnya 90% orang melakukan ya membarterkan waktu dengan bekerja. Ya kalau tidak bekerja ya pergi pagi pulang malam selama 28 hari. Kalau tidak bekerja tentunya sepertinya ada keganjalan dan tidak ada penghasilan. Nah, bagaimana kalau ada solusi yang lebih cerdas? Kita bekerja tanpa membarterkan seluruh waktu kita, tapi kita hanya fokus 2-3 tahun saja untuk membangun bisnis itu, dan setelah itu bisnis ini akan running sendirinya ya secara autopilot. Nah, siang ini teman-teman akan mendengarkan presentasi bisnis yang luar biasa. Ya, beruntung sekali buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung dan mendengarkan presentasi ini. Selamat, Anda sudah menemukan peluang yang tepat, tinggal membuat keputusan, menyimak dan membuat keputusan. Dan bisnis Anda akan running dengan sendirinya. Kita akan mendengarkan presentasi 30 menit langsung dari Pak Frans ya, leader yang sudah berpengalaman di bisnis ini dan leader yang sudah memberikan banyak sekali edukasi tentang produk yang sedang kita jalani ini, bisnis 3i Networks. Dari Tangerang, mantan marketing IT percetakan, Pak Franciscus ya, posisinya saat ini Goal Agency dengan income di atas 25 juta per bulannya ya. Di saat seperti ini di rumah pun tetap produktif tentunya. Baik, selamat siang Pak Frans. Selamat siang Pak Frans. Ya, baik. Selamat siang Bu Esther dan teman-teman semua para agent 3i Network di seluruh Indonesia ya. Senang bisa jumpa kembali bersama teman-teman semua pada siang hari ini. Dan semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Beruntung kita ada di satu bisnis 3i Networks. Bagi yang masih bekerja, ya ini bisa jadi satu peluang untuk jadi penghasilan tambahan. Tapi jangan remehkan penghasilan tambahan dari 3i, karena nantinya bisa jadi penghasilan utama dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Ya, saya juga pernah mengalaminya dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke presentasi dari bisnis 3i Network itu sendiri ya. Nah, pertama-tama teman-teman, ini adalah yang terpenting dari yang terpenting, yaitu apa sih yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita.
Saya yakin dan percaya kita semua memiliki tujuan, kita semua memiliki impian, memiliki harapan. Tidak mungkin kita bekerja keras dari pagi sampai malam ya, tidak memiliki tujuan apapun. Bisa jadi tujuan Bapak Ibu semua terletak dalam 10 poin yang ada pada layar handphone atau layar kaca yang Bapak Ibu bisa baca ya. Atau bisa jadi ada hal lain yang tidak tertulis di dalam 10 poin ini. Nah, yang terpenting adalah siang hari ini sebelum kita bergerak lebih jauh, kita mau merenungkan sebentar apa sih yang sebenarnya terpenting dalam hidup kita yang sedang kita perjuangkan lewat pekerjaan kita. Mungkin Anda seorang pedagang, Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang bos di perusahaan, Anda seorang direktur, Anda seorang kepala cabang, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, Anda seorang mahasiswa, atau Anda seorang yang belum memiliki pekerjaan. Apapun profesi Anda saat ini, untuk apa Anda berjuang dari pagi sampai sore atau sampai malam ya? Untuk apa Anda bekerja keras, lembur ketika orang lain sedang liburan, sedang santai? Nah, pertanyaannya untuk apa? Atau mungkin untuk siapa? Nah, Anda bisa pilih salah satu poin ini atau mungkin semuanya. Yang bisa jadi ini menjadi salah satu impian atau cita-cita Anda ya untuk Anda wujudkan tahun ini. Meskipun situasi seperti corona saat ini sedang ramai, saya yakin yang lebih penting dari corona adalah bagaimana kita bisa mencapai impian kita masing-masing ya dengan lebih cepat lagi ya. Nah, banyak orang berpikir untuk mewujudkan impian tersebut dengan cara bekerja. Mendapatkan gaji, menjadi karyawan, menjadi PNS. Tidak salah, tetapi pertanyaannya apakah sudah terwujud? Mungkin Anda sudah ada yang bekerja lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Bagaimana impiannya? Apakah sudah terwujud? Sudah tercapai? Berapa besar penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Berapa banyak investasi yang Bapak Ibu bisa alokasikan dari uang pendapatan tersebut? Dan berapa banyak asuransi ataupun proteksi ya, ataupun aset Anda, properti misalkan ya, yang sudah Anda miliki saat ini? Memang uang bukan segalanya, tetapi sayangnya segala sesuatunya masih dalam tolak ukur materi ya, atau uang di dunia ini ya. Nah, jika Anda mungkin belum mencapai banyak hal yang menjadi impian Anda, bisa jadi Anda membutuhkan sebuah solusi lain. Bagaimana dengan berbisnis? Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara bekerja dengan berbisnis ya? Nah, kalau kita bekerja, pada prinsipnya adalah kita tujuannya adalah mencari uang. Seringkali kita mendengarkan lowongan kerja ya, ada loker nggak, ada loker nggak, di mana-mana di Facebook tuh carinya loker, lowongan kerja. Tapi pertanyaannya, apakah pekerjaan tersebut bisa memberikan penghasilan yang Anda butuhkan? Saya seringkali bertemu dengan orang yang bekerja keras, dengan sangat keras sekali, dan hanya dibayar murah. UMP atau UMR ya, 3 juta, 4 juta. Tapi rasanya tinggal di kota Jakarta, di kota besar ya, metropolitan, penghasilan 3 juta, kok rasanya kecil sekali ya. Bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi memang materi di kota besar ya, di kota metropolitan seperti Jakarta atau megapolitan itu biayanya sangat tinggi, dan semakin hari semakin lama Bapak Ibu coba hitung-hitung semakin banyak pengeluaran yang kita keluarkan ya. Jadi tidak cukup hanya bekerja, karena suatu saat kita bisa berhenti bekerja karena sakit, di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini bukan satu solusi yang bisa aman ya. Kalau Bapak Ibu merasa aman saat ini, sebenarnya tidak aman, karena besok bisa saja dipecat. Proyek Anda bisa saja berhenti. Orderan Anda bisa saja tiba-tiba tidak ada orderan. Seperti situasi corona seperti ini. Apakah bisnis Anda, pekerjaan Anda bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Nah, tidak salah juga ketika banyak orang melakukan pekerjaan lembur, cari kerja tambahan, atau apapun itu, yang tujuannya untuk menambah penghasilan. Tapi jika semuanya itu hanya menukarkan waktu dengan uang, bukankah waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan kita bisa saja sakit atau bahkan diberhentikan lebih cepat. Nah, karena itu teman-teman perlu berpikir ulang, pentingnya memiliki bisnis sendiri. Selain menambah lapangan pekerjaan, kita juga bisa mencapai satu kebebasan uang, waktu, dan pikiran. Inilah yang sebenarnya terpenting. Bayangkan, banyak orang-orang kaya di luar sana, bahkan orang-orang yang ultra kaya, mereka tidak menjadi karyawan.
Saya tidak katakan menjadi karyawan itu jelek ya, tetapi menjadi karyawan saja dan berpikir bahwa menjadi karyawan sampai tua itu sudah cukup, nah ini yang sebenarnya keliru. Coba pikirkan kalau tidak ada para konglomerat yang membangun bisnisnya. Bagaimana? Apakah Anda bisa menjadi seorang karyawan? Tentu tidak ya. Nah, karena itu memiliki bisnis atau membuka bisnis, membangun bisnis, ini adalah satu hal yang sangat penting dalam roda perekonomian dimanapun negaranya ya. Baik, siapa di antara Anda yang ingin mencapai kebebasan waktu, pikiran, dan uang? Tidak stres karena harus bekerja terus-menerus, sedangkan mungkin sedang lelah, pengen istirahat. Nah, bayangkan kalau Anda seorang konglomerat, ya, seorang pemilik bisnis yang sudah sukses dengan cabang dimanapun, Anda bisa memiliki waktu yang lebih fleksibel ya. Nah, kabar baiknya adalah ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih untuk memiliki bisnis yang membangun aset, memiliki passive income. Yang pertama adalah menjadi seorang konglomerat, disebut konglomerasi ya. Anda bangun perusahaan dari nol, Anda coba-coba, Anda kembangkan sistemnya sendiri, disebut dengan startup. Atau kalau Anda pernah mendengar berita yang sudah berkembang disebut dengan unicorn. Nah, tidak mudah membangun bisnis karena rata-rata di 1 tahun pertama 80-90% padam. Ya. Tidak mudah. Kalaupun berhasil melewati 1 tahun pertama, 80% lagi biasanya patah arang pada 5 tahun pertama. Tidak mudah, sekali lagi perlu modal, keberanian, pantang menyerah ya dan lain sebagainya, kemampuan dan koneksi mungkin. Ya. Nah, kalau Anda tidak terlalu berani memilih yang pertama, mungkin ada pilihan kedua yang lebih mudah, lebih murah juga, karena tidak harus coba-coba. Tingkat resikonya menjadi lebih kecil kalau Anda mengambil perusahaan waralaba atau bisnis waralaba, franchise. Tetapi memang tidak ada jaminan juga bahwa satu bisnis waralaba dipastikan 100% berhasil. Ya, dalam bisnis tidak ada yang menjamin bisnis kita pasti berhasil ya. Selain diri kita sendiri dan tentu saja ya perlu berdoa juga kan. Nah, Bapak Ibu semuanya memiliki bisnis waralaba ini menjadi alternatif pilihan yang bagus ya, lebih mudah tetapi tidak murah juga ya, seringkali mahal modalnya, biayanya. Karena Anda sudah membeli yang instan, sudah langsung terkenal. Seperti katakanlah KFC, Indomaret ya, dan lain sebagainya. Nah, ada cara yang lebih mudah dan lebih murah. Kalau Anda ingin yang lebih mudah dan lebih murah, tapi tetap membangun aset dengan penghasilan yang bisa Anda dapatkan terus-menerus satu saat nanti tanpa Anda harus terus bekerja, maka pilihannya adalah personal franchise atau bisnis jaringan. Nah, salah satu yang terbaik ya bisnis personal franchise ini yang kami sarankan untuk Anda kerjakan yang saat ini bisa dibilang termudah dan termurah adalah 3i Networks. Di mana 3i Network ini sanggup memberikan penghasilan pada Anda passive income sampai 200-300 juta rupiah per bulan, bahkan bisa lebih. Bisa mencapai 1 miliar sebulan juga ya, dengan syarat dan ketentuannya tentunya ya. Nah, apa sih sebenarnya 3i Network itu? 3i Network ini sebenarnya adalah sebuah inovasi sistem perekrutan agent di mana Anda diajak oleh satu perusahaan sentral Asia Raya, nanti kita akan lihat profilnya sebentar lagi, Anda diajak menjadi agent sekaligus menjadi nasabah. 3i Network adalah jaringan keagenan plus jaringan nasabah. Ini adalah konsep baru yang dikembangkan, saya rasa ini yang pertama di dunia. Jadi Anda beruntung sekali, Anda berada dalam satu sistem yang sudah teruji 5-6 tahun ini berhasil mencetak belasan sampai puluhan orang berpenghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Dan ya, belum terlalu lama, baru 2014 yang lalu ya. Oke, dan kita akan lihat sekarang profil perusahaannya seperti apa. Anda perlu memahami dengan baik di awal, Anda perlu berkenalan dulu siapa pemilik dari sistem 3i Network ini. Legalnya seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di sini perusahaan Sentral Asia Raya sudah berdiri selama 45 tahun ya, sekarang sudah usia 45 tahun. Dan kemudian Bapak Ibu semua, kantor cabangnya pun sangat banyak sekali ya. Jadi infrastrukturnya sudah sangat baik dari ujung barat ke ujung timur ya. Dan Anda juga bisa datang ke kantor pusat di Wisma Asia dan di Wisma Carlife. Bahkan prestasi kinerjanya pun banyak sekali ya. Kinerja perusahaan ini sangat bagus sehingga melahirkan banyak penghargaan demi penghargaan untuk perusahaan maupun untuk produk-produknya. Dan diantaranya seperti ini, Infobank Unit Link Award dari 2016 sampai 2019 pun
bukan 1, 2, ataupun 3, tetapi belasan sampai puluhan penghargaan diterima oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan CAR menjaga sekali kinerja dan kualitas perusahaan maupun produknya ya. Dan satu lagi ini adalah tambahannya tentang penghargaan. Anda bisa lihat bukan hanya dari satu saja organisasi atau pihak yang memberikan penghargaan. Penghargaan ini sebenarnya bukan diterima hanya oleh Sentral Asia Raya saja. Banyak perusahaan-perusahaan lain juga terima, tetapi Anda bisa lihat sendiri Sentral Asia Raya menerima penghargaan sangat banyak sekali. Sepertinya yang terbanyak ya. Oke. Nah, bagaimana dengan legalitasnya? Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita memutuskan untuk membangun sebuah bisnis, kita sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan syarat legalitasnya. Jangan sampai perusahaan ini sebentar-sebentar tutup atau ya kita sudah capek berusaha membangunnya ya, bersusah payah, ternyata legalitasnya tidak jelas. Ya, kabar baiknya adalah perusahaan Sentral Asia Raya sekali lagi sudah berusia 45 tahun ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tergabung dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan bahkan Anda bisa lihat secara transparan bagaimana laporan keuangan dari perusahaan ini. Ya, tentunya indikator kesehatan sebuah perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya. Jadi silakan Anda cek sendiri, masuk ke website dari www.car.co.id. Ini adalah situs resmi dari perusahaan CAR ya. Dan Anda juga bisa menemukan profil perusahaan CAR di situs Otoritas Jasa Keuangan. Dan apa yang kami sampaikan juga Anda bisa cross-check langsung ke perusahaan Sentral Asia Raya. Sehingga asik ya, bisnis ini sangat transparan. Dan ya ini secuplik saja bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan kita. Tapi ini sebenarnya belum yang up to date ya. Yang up to date adalah sudah sekitar 8 triliun. 2019 aset perusahaan kita sudah mencapai sekitar 8 triliun ya. Oke. Nah, tentu saja yang namanya bisnis pasti ada produknya, tetapi dalam kesempatan ini kita tidak bahas secara mendetail, kita hanya buka reviewnya saja bahwa ada 2 produk di dalam perusahaan asuransi jiwa ini ya. Oh ya, mungkin tadi saya belum sebutkan, perusahaan CAR ini bergerak di bidang asuransi jiwa. Dan Bapak Ibu ada 2 pilihan produk yang Anda bisa pilih ketika awal bergabung ya. Karena begini, kalau Anda mau menjalankan bisnis 3i ya pertama-tama syaratnya harus jadi nasabah dulu. Ini persyaratan dasar ya. Nah, 2 produk ini memiliki premi yang sama, 3,5 701 juta dengan masa bayar premi hanya 5 tahun. Anda bisa memilih bulanan, tahunan ataupun sekaligus 5 tahun. Secara detail Anda bisa hubungi agen Anda masing-masing untuk berdiskusi, untuk melihat ilustrasi proposalnya agar Anda bisa lebih fokus dalam memahami produknya. Kita bahas secara terpisah. Kesempatan kali ini kita bahas dari sisi agentnya. Sebagai agent Anda akan mendapatkan bonus. Dan bagaimana caranya Anda membangun bisnis Anda sebagai agent? Ya, caranya sebenarnya Anda hanya perlu ceritakan peluang ini, kabar baik ini kepada siapapun. Dan Anda bisa gunakan fasilitas yang disediakan oleh support system ini ya, 3Live Channel. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, para agent, semuanya mungkin Anda masih baru juga, masih baru melihat-lihat ya seperti apa. Nah, ini bonus yang pertama adalah bonus rekrut. Nah, bonus rekrut ini kita terima selama 3 tahun ketika kita merekrut nasabah atau calon agent yang merupakan nasabah awal-awalnya ya. Jika kita bisa merekrut 350.000 ya, mereka ambil premi 350.000, maka Anda mendapatkan mulai dari Rp50.000 per bulan. Tahun kedua dan tahun ketiga masih dapat ya, separuh dari tahun sebelumnya. 700.000 dan 1 juta tentu saja nilai nilai bonus rekrutnya lebih besar ya. Jadi ini sangat mudah hitung-hitungannya, Anda cukup hitung, Anda ajak berapa orang, ajak 5, ajak 10, Anda tinggal kalikan saja. Isinya boleh dicampur-campur ya, bisa jadi orang yang Anda ajak ada yang 3,5, 701 juta, dan tidak harus sama dengan Anda. Seperti itu ya. Jadi lumayan ya, 1 kali kerja dapat bonus selama 3 tahun. Dan ada satu hal yang penting dalam bisnis ini, yaitu bagaimana Anda bisa mendapatkan bonus terbesar di awal. Bonus paling besar ini ada ketika Anda bisa berhasil mencapai rekrut 5 dalam 1 bulan. Inilah bonus yang terbesar itu, yaitu bonus elite. Kemarin angkanya mencapai kurang lebih sekitar 900-an ribu kalau nggak salah ya, 1 bagian. Jadi angkanya sangat besar sekali teman-teman. Jadi kalau Anda mau mendapatkan bonus terbesar, komisi paling besar di awal, Anda perlu merekrut 5 orang dalam 1 bulan. Dan ini sangat-sangat penting.
Nah, kurang lebih Anda akan mendapatkan bonus di awal 800 sampai 1 juta rupiah, kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya Anda akan mendapatkan bonus rekrut dan bonus level setiap bulannya. Oke? Nah, sebenarnya kalau bonus level ini Anda cukup memiliki 2 grup saja, Anda sudah bisa dapatkan bonus level. Tapi kita akan bahas secara terpisah nanti ya, di sesi marketing plan. Jadi kalau Anda menginginkan penjabaran secara detail, berapa persen, mungkin Anda suka matematika, Anda bisa tunggu sesinya di hari Kamis siang ya, di acara online seperti ini. Oke, dan totalnya ada 6 bonus ya, isinya uang semua, tenang saja ya. Dan kabar baiknya adalah mungkin Anda tidak suka matematika, Anda tidak terlalu peduli dengan hitung-hitungan, Anda cukup kerjakan bisnisnya, Anda kembangkan jaringannya, ya maka Anda dapat bonusnya juga, ya itu kabar baiknya ya. Nah, secara ringkas, 3i Network itu dibangun konsepnya dengan 3 grup seperti ini. Kita hanya bisa memiliki 3 grup saja, dan bagaimana caranya kita kembangkan omset grup tersebut tidak sendirian. Ya, jangan sendirian ya, kalau sendirian Anda berarti tidak membangun grup, tidak membangun jaringan. Nah, setiap orang sebenarnya tidak perlu merekrut banyak-banyak. Anda cukup merekrut 3-5 orang saja. Asalkan Anda bina, ada duplikasi, maka akan terjadi kelipatan. 5, 25, 125, dan seterusnya ya, sampai ribuan orang. Sampai berapa dalam kedalamannya? Sampai tidak terbatas. Nah, ketika 3 grup Anda berkembang, makin banyak membernya, otomatis ketika mereka bayar premi akan terkumpul omset grup. 2,5 juta masing-masing Anda mencapai posisi tim agensi. Anda bisa dapat 1 juta plus-plus setiap bulan bonusnya. Dan kalau Anda bisa meningkatkan double omsetnya, Anda bisa naik posisi ya. Dan semuanya ini Anda capai tanpa Anda bekerja sendirian. Jadi konsepnya seperti kita gotong royong. Karir Anda akan terus naik ketika omset grup makin berkembang lagi setelah 15 juta ya. Masing-masing 15 juta Anda bisa memiliki penghasilan sekitar 5 jutaan sampai 10 juta sebulan. Terus demikian, nah ini adalah contohnya bonus statement dari seorang bronze. Nilainya bervariasi karena tergantung dari bonus sponsor. Tapi minimal, ya kurang lebihnya Anda masih bisa mendapatkan range-nya sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan. Tapi kalau Anda punya bonus sponsor dan bonus elit yang di bulan tersebut, ya bisa jadi Anda bisa mendapatkan lebih besar lagi. Nah, kemudian ketika Anda berhasil kembangkan tim Anda, kuncinya adalah jangan hanya terfokus pada omset grup saja. Tapi bagaimana Anda membangun tim Anda agar mereka juga bisa naik posisi. Ini penting. Jangan berfokus pada omset grupnya saja, tapi bagaimana tim Anda bisa berkembang. Mereka bisa mencapai elit, mereka bisa naik posisi tim agensi, mereka bisa mencapai leader agensi. Maka sesungguhnya Anda jadinya nggak capek juga. Ya, setiap orang di sini bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, ini adalah posisi gold agensi, penghasilannya lumayan ya, 20-an sebulan. Kemudian naik posisi lagi platinum, ya, lalu ada titanium. Nah, Anda bisa hafalkan berapa persyaratan omset grup masing-masing untuk naik posisi. Omset grup yang dihitung adalah omset grup dalam 1 bulan, di mana akumulasi 1 bulan itu menghitung premi tahun pertamanya saja. Nah, maka ketika akumulasi 1 bulan yang mencapai 400 juta, Anda akan mencapai posisi titanium, penghasilannya ya lumayan ya, 70-an juta sebulan. Bayangkan kalau Anda mungkin di luar sana membangun usaha, membangun bisnis, berapa modal yang Anda perlu keluarkan untuk mendapatkan penghasilan 70 juta rupiah sebulan. Bagaimana kalau karyawan? Berapa lama karir yang harus dibangun untuk mencapai penghasilan 70 juta rupiah sebulan? Nah, maka teman-teman nggak ada salahnya jalankan bisnis ini, apapun profesi Anda, bisa sambil part-time ya. Oke, peringkat tertinggi, Crown Agency penghasilannya bisa mencapai 200 sampai 300 juta rupiah per bulan. Nah, Anda perhatikan bagaimana bonus sponsornya ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Hanya sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Tapi yang penting penghasilan totalnya. Nah, jadi sekali lagi di bisnis 3i, Anda jangan khawatir, Anda tidak perlu merekrut sebanyak mungkin sendirian, tapi bagaimana Anda bekerja sama membangun tim agar semuanya bisa bergerak, bisa berkembang bersama-sama. Fokus saja dengan mereka yang mau bekerja sama dengan Anda. Nah, disarankan Anda gunakan kekuatan yang namanya duplikasi. Sebenarnya kalau kita semua mengerti bahwa yang kita capai di bisnis ini adalah penghasilan 200-300 juta sebulan, maka merekrut 5 orang ini rasanya sangat kecil ya. Dan jika setiap orang bisa merekrut 5 orang seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat mungkin, ya, tidak harus 50, tidak harus 500, cuma 5 saja.
Saya yakin semua orang pasti bisa. Selama sudah paham, sudah mengerti, jelaskan dengan baik dan benar, dengan yakin, rasa-rasanya semua orang membutuhkan penghasilan deh. Tetapi kabar baiknya jika Anda hanya mencapai 10% saja secara keseluruhan, yaitu 7.800 orang di ujung sana, maka ini pun Anda sudah bisa mencapai satu posisi crown agency. Jadi ternyata tidak tercapai 100% pun tidak masalah. 10% saja, Anda sudah bisa crown agency dalam 7 langkah atau 7 bulan. Seperti itu. Nah, sudah banyak yang membuktikan mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda-beda, akademi yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai satpam tadinya, ada yang sebagai connect bis, ada yang karyawan, ada yang mantan pengusaha, ada yang pernah masuk ke money game, multi level marketing atau apapun itu. Dan terbukti mereka semua berhasil di sini. Bahkan ada yang mantan agen asuransi senior yang sudah lebih dari 10 tahun mengatakan bahwa 3i Network ini adalah salah satu bisnis asuransi yang paling simpel, paling mudah. Dan ya, kita punya visi 2024 bagaimana mencapai 100.000 agen dengan 300 agen lebih berpenghasilan di atas 100 juta rupiah per bulan. Kira-kira Anda mau nggak mencapai menjadi salah satu dari 310 agen ini ya? Oke, cara memulainya sederhana. Anda cukup bergabung dengan Rp50.000 satu kali seumur hidup. Anda bisa dapatkan aplikasi dan ID. Kemudian Anda nanti bisa mengikuti sertifikasi AJI, mendapatkan lisensi, dan membayarkan preminya melalui virtual account dengan melalui channel-channel yang sudah tersedia. Saat ini sudah ada 7 bank, yaitu BCA, BRI, Mandiri, Mandiri Syariah, CMB Niaga, Danamon, dan Maybank. Ya. Dan kemudian Anda silakan install aplikasi kerja kita, yaitu 3i Network dan Car Mobile SPAJ ya. Dan ya, Anda harus memulai bisnis ini sebagai nasabah atau pemegang polis. Nah, ada hal penting yaitu kita jangan buat brosur sendiri untuk menghindari kebingungan. Jangan membuat aplikasi atau website sendiri, sama untuk menghindari kebingungan, satu bahasa saja, agar kita semua bisa kompak sama-sama, sukses sama-sama, crown sama-sama semuanya ya. Lalu tidak ada kata bagi hasil dalam investasi kita, di dalam salah satu produk ada unsur investasi, dan memang tidak ada bagi hasil di sana. Kemudian tidak boleh menyampaikan investasi merupakan satu angka pasti ya, karena sifatnya dia fluktuatif. Silakan ikuti produk knowledge atau training produk supaya lebih jelas lagi. Dan tidak boleh ada sistem yang terbentuk di dalam sistem 3i, karena 3i ini sebenarnya sudah sistem. Nah, inilah kesepakatan 5 poin penting yang kita perlu jaga agar bisnis kita lebih mudah diterima oleh masyarakat. Baik, saya kembalikan ke Bu Esther Paulus. Baik, terima kasih Pak Frans untuk penjelasannya ya. Jadi ini bisnisnya sangat mudah, simple ya, dijelaskan bagian demi bagian ya, seperti kuas bawang ya, dari perusahaan, legalitas, dari segi produknya, dana kita bagaimana pengelolaannya, kemudian bonus-bonusnya ya. Jadi teman-teman dari manfaat yang sudah disampaikan, mana yang paling dibutuhkan. Saya rasa bahwa semua orang pasti membutuhkan yang namanya penghasilan tambahan. Siapa sekaya-kayanya orang pun kalau ditanyakan mau nggak dapat penghasilan lagi, kalau diberi tambahan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan, tentunya nggak ada yang nolak ya. Apalagi di sini kita juga membangun aset produktif yang tidak akan pernah ada matinya. Nah, baik teman-teman, tinggal yang baru pertama kali mendengarkan, yang belum bergabung, tinggal konsultasi secara detail lagi bersama dengan orang yang mengajak Anda di bisnis ini, dan yang sudah menjalankan bisnis ini tetap fokus. Dan kali ini kita akan belajar ya dari salah satu leader yang sudah fokus menjalankan bisnis ini, dan tadi di briefing tadi beliau berkata bahwa akan share tentang kenapa sih harus memilih bisnis 3i Networks dan bukan bisnis yang lain. Padahal kan di luar sana ada begitu banyak bisnis yang bagus-bagus juga ya. Nggak kalah bagusnya juga dengan 3i Networks. Dan kenapa beliau juga memilih untuk bertahan di bisnis ini ya. Karena tentu ada alasannya. Nah, teman-teman bisa simak ya, siang ini kita dengarkan testimoni dari Kota Medan, ya.
seorang leader yang sudah dikenal ya, platinum agency dengan income di atas 50 juta per bulannya. Setiap bulan loh teman-teman ya, setiap bulan 50 juta, setiap bulan ditransferin lagi, setiap tanggal 16 bonus masuk, bulan depan tanggal 16 bonusnya masuk lagi, demikian setiap bulannya. Latar belakang mantan teknisi ya, pernah diceritakan bahwa pekerjaannya adalah tukang servis AC ya, kalau dipanggil servis AC, servis, dan juga beberapa hal-hal teknis lainnya yang bisa dikerjakan ya. Jadi artinya ini adalah pekerjaan yang nggak tentu ya, kalau ada pekerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya udah harus mencari-cari pekerjaan. Nah tapi kali ini beliau leader yang satu ini sudah mendapatkan trip ke Korea gratis ya. Bahkan saat ini bersama istri dan keluarga mereka sudah mewujudkan impian mereka dengan membeli mobil, aset rumah dan juga hal-hal lainnya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Platinum Agency kita siang ini dari Kota Medan, Pak Karya Dharma Marbun. Ya, biasa dengan akrab kita sapa dengan Bang Marbun. Ya, selamat malam Bang Dharma Marbun. Selamat sore. Selamat sore, ya maaf. Biasanya kan zoomnya malam ya, agak keseleo sedikit nih. Pagi kan gitu ya. Ya, baik Pak. Ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kabar di Medan. Di Medan, alhamdulillah agak sepi ya selama corona COVID-19 ini. Memang agak sepi, kita ngikutin anjurin pemerintah. Saya sendiri sudah sekarang tanggal 7, 1 bulan lebih nggak kemana-mana di rumah, paling belanja atau ke rumah orang tua, nganterin istri belanja ke rumah orang tua, itu doang. Ya. Nggak berani kemana-mana. Ya, baik Bang. Ini bagaimana dengan kondisi di rumah dengan polemik seperti ini? Banyak orang yang berteriak ya, nggak ada duit ya, uang belanja cepat habis karena semuanya di rumah, harusnya makanan untuk misalkan masak dari pagi bisa makan sampai malam diangetin, sekarang sekali masak udah langsung diserbu habis, nanti siang minta makan lagi dan sebagainya. Jadi artinya uang belanja yang harusnya sebulan itu udah bisa jadi cuma seminggu Pak. Nah, bagaimana menyingkapi hal ini? Dengan di rumah saja bersama keluarga tentunya pasti ada banyak hal positif yang didapatkan. Silakan bercerita Bang Marbun. Ya, terima kasih Bu Esther, ya teman-teman Tri Indonesia, seluruh Indonesia ya. Ya, kita sama-sama dari rumah tepuk tangan untuk Pak Pras tadi, presentasinya luar biasa ya. Nah, teman-teman sekalian yang dibilang Bu Esther tadi ya, selama di rumah memang saya ngelihat banyak orang lain yang terganggu penghasilannya dan lain sebagainya. Untungnya kita ketemu Tri Network teman-teman sekalian ya. Paling tidak yang pertama kalau di Tri kita punya awal nasabah ya, kita punya investasi. Yang kedua kita punya income ya teman-teman sekalian ya. Income bisa datang setiap bulan. Ya kalau teman-teman yang income-nya belum gede, yang udah punya investasi tahunan, teman-teman yang udah bayar premi tahunan itu boleh aja kalau memang ke PV ditarik, artinya kan punya simpanan teman-teman ya. Nah itu saya beruntung sekali ketemu Tri Network, sebuah bisnis luar biasa dengan modal yang relatif kecil ya teman-teman sekalian ya. Karena saya menjalankan bisnis ini sudah 5 tahun teman-teman sekalian ya, dari 2015 teman-teman saya fokus jalan di Tri. Fokusnya 2016 sih, saya 2015 masih sambil kerja. Saya aslinya seorang teknisi, 10 tahun saya kerja di kontraktor, manjat di ketinggian, saya paling tinggi pernah manjat tower 90 meter. Oh pernah saya, Ibu ya. Saya pernah gedung-gedung tinggi, masang listrik dan lain sebagainya ya, sampai tahun 2010. Saya 10 tahun kerja di kontraktor sampai 2010 ya. Banyak orang bilang orang punya banyak uang belum tentu punya banyak waktu. Ya. Nah saya waktu itu uang nggak banyak, waktu nggak ada. Ini masalah besar nih pada saat itu teman-teman. Saya putuskan Desember 2010 saya berhenti kerja. Saya pindah ke salah satu perusahaan elektronik, ya merek salah satu brand AC, kulkas, barang-barang rumah tangga ya. Saya pindah ke situ 3 Januari 2011. Demi apa pindahnya? Demi punya waktu teman-teman. Karena waktu itu sebenarnya mahal loh. Demi punya waktu. Karena di perusahaan yang baru, saya hari Sabtu itu setengah hari atau libur, kadang setengah hari Minggu udah pasti libur teman-teman. Kalau dulu zaman saya kerja di proyek, ya lebaran aja bisa di kampung orang teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi nih
demi waktu, karena waktu yang mahal itu saya pindah perusahaan ya. Saya pindah ke salah satu merek elektronik, dunia saya berubah. Yang tadinya dunianya dari proyek ke proyek, ya, sekarang dunia dari satu rumah konsumen yang satu ke konsumen yang lain. Benerin AC, benerin kulkas, mesin cuci, dan lainnya ya. Nah, makanya kalau saya sampai hari ini, teman-teman sekalian, teman-teman Triai, saya sampai hari ini masih expert, masih ahli benerin AC, kulkas, mesin cuci. Jadi kalau teman-teman Triai dimanapun berada, ada AC, kulkas, mesin cuci di rumahnya yang rusak, jangan panggil saya maksudnya. Udah pensiun saya Bapak Ibu ya. Ya bagi-bagi rezeki sama yang lain. Ya, jadi dari 2016 sudah sama sekali tidak menyentuh dunia teknik. Ya, saya juga bingung. Ya, saya kadang-kadang kalau saya pikirin flashback ke belakang, ini dunia cari nafkah saya, dunia cari rezeki saya itu berbalik 180 derajat. Dari dunia teknik, dari dunia bertukang, nah, sekarang jadi dunia finansial. Kan aneh kalau bilang ya. Tapi begitulah Allah mau kasih rezeki. Ya Tuhan mau kasih rezeki itu caranya macam-macam teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, siapa tahu teman-teman yang mendengarkan Zoom hari ini, nah rezekinya ketemunya dari acara sore ini ya. Saya doakan teman-teman seluruh Tri Indonesia yang hidupnya belum baik menjadi lebih baik, dan yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik lagi teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sekalian, saya rintis bisnis dari nol, dan naik sepeda motor berdua sama istri. Ya, istri saya kerja, istri saya juga kerja pada saat itu, karena kita dua-dua kerja. Kita sadari kalau satu yang cari duit ini kondisi ekonomi kurang bagus lah teman-teman. Jadi saya kerja, istri saya kerja. Jadi setiap hari saya jemput istri saya pulang kerja, saya jemput istri saya setelah maghrib. Kita nggak langsung pulang, kita pergi presentasi. Pulangnya jam 11 malam, jam 1 pagi. Ya, kita lakuin itu teman-teman. Kurang lebih setahun lebih sedikit ya. Memang dari awal sudah niat Tri-Ai harus menjadi penghasilan utama, bukan jadi penghasilan tambahan. Jadi setahun ini kerja keras teman-teman. Alhamdulillah setahun lebih sedikit saya resign dan saya full time dan full hard di Tri-Ai Network teman-teman. Dari 2016 sampai sekarang ya. Nah, macam-macam. Jadi kalau ada orang macam-macam yang sudah kita lewatin ya teman-teman. Dan saya percaya para kawan kita juga melewati macam-macam juga prosesnya teman-teman. Jadi kalau ada saya ketemu orang yang bilang jalan bisnis ini sulit dan lain sebagainya, saya rasa kita, para leader dan para kron kita itu juga melewati proses yang sama. Jadi kalau teman-teman sudah ada yang nolak, ada yang ngejek, ya berarti itu sudah di jalan yang benar ya. Tinggal fokus saja teman-teman sekalian ya. Karena nggak ada orang sukses itu tanpa melalui kesulitan. Ya. Termasuk hari ini nih. Nah, kita lagi di uji yang maha kuasa. Ini ujiannya dari yang maha kuasa, COVID-19. Nggak ada manusia di muka bumi yang sanggup mengendalikannya. Ujian yang maha kuasa, teman-teman Bapak. Tinggal kita bersabar atau tidak. Ya, perusahaan sudah melewati masa 45 tahun. Ya, perusahaan ini udah kuat ujiannya. Ya, sistem sudah berjalan. Ya, tinggal yang diuji mental kita. Sanggup nggak kita bersabar dan melewati ini? Ya? Nah, siapa yang bersabar dan melewati ini, after COVID-19 inilah yang akan jadi leader-leader besar di Tri-Ai Network nanti, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sepanjang saya jalan bisnis Tri-Ai Network ini, teman-teman sekalian, banyak tawaran bisnis lain. Ya, ada yang dari inbox lah, dari WA lah, dan sebagainya. Saya sampai hari ini, dari mulai saya ketemu Tri-Ai ya, dari awal saya join Tri-Ai sampai hari ini, saya tidak pernah join di bisnis lain, ya, dan saya tidak pernah mau hadir ke acara bisnis orang lain. Nggak mau saya, teman-teman Bapak Ibu ya. Saya jalani Tri-Ai ya, karena saya sudah menemukan menurut saya ini kendaraan yang tepat. Ya. Jadi kenapa saya setia, kenapa saya memilih Tri-Ai dan kenapa saya setia sama Tri-Ai ini, faithful sama Tri-Ai. Paling tidak ada 3 yang saya lihat teman-teman. Ya, ketika kita memutuskan untuk join di sebuah bisnis. Yang pertama, tempat kita kerja sama bisnis ini perusahaannya harus bagus. Ini yang pertama teman-teman. Perusahaannya bagus. Nah, setelah THR sendiri, sekelas Tarim Group, ya nggak mungkin nggak bagus. 45 tahun loh. Kalau perusahaan nggak bagus, 2 tahun hilang. Banyak gitu ya. 45 tahun. Ya, saya yakin ya nggak ada sih orang bilang 45 tahun itu masih muda ya. Ya, teman-teman, itu udah tua. Perusahaan sudah berpengalaman cukup panjang. Ya, tempat kita kerja sama ini, CHR ini punya kantor cabang di mana-mana yang kita nggak perlu mikirkan kesulitan bangun jaringan. Di sana belum ada kantornya, di mana-mana ada, teman-teman Bapak Ibu ya. Ya, perusahaan kita ini ada izin dari pemerintah, dan bukan cuma perusahaannya, kita sebagai agennya pun kita punya lisensi dari AAJI ya. Jadi saya ketemu sama mitra-mitra agen-agen saya bilang, kita bangga jadi agen Tri-Ai Network, jadi agen asuransi. Kenapa? Karena ini profesi profesional menurut saya. Ya, kalau pengacara itu ada
lisensi dari Peradi, kalau dokter ada lisensi dari ID. Nah, kita pun punya lisensi juga dari AAJI. Ya, kita itu profesi profesional, ya. Karena itu yang membuat saya yakin, pertama perusahaannya. Yang kedua, teman-teman, Bapak Ibu, produknya. Ya, produknya ini menurut saya ini manfaatnya cukup luar biasa. Ya, saya dari premi 350.000, 701 juta ini saya yakin paling banyak orang di Indonesia ini preminya 350.000. Nah, ini produk yang saya rasa teman-teman Bapak Ibu dengan angka 350.000 kita yang pertama dapat asuransi 21 juta itu cukup bagus. Memang banyak orang alergi dengan asuransi jiwa, enggak deh. Itu kan ceritanya tentang kematian. Itu kan ceritanya nanti amit-amit deh, saya nggak mau jauh-jauh deh kematian. Iya, kalau masih hidup, teman-teman. Ketika kita masih hidup, kita memang nggak butuh itu. Tapi coba kita bayangkan, kita lihat tetangga, saudara, keluarga kita yang sedang mengalami kemalangan, musibah, ada keluarganya yang meninggal. Nah, ahli warisnya butuh biaya, teman-teman. Nah, begitu juga kita. Ketika kita dipanggil yang Maha Kuasa, ahli waris kita pasti butuh biaya, teman-teman. Nah, di situ fungsinya. Asuransi ya. Yang kedua, investasinya, teman-teman Bapak Ibu. Ya, premi 350.000 per bulan ini, boleh saya bilang, ini bukan uang besar loh. Ini uang kecil. Ya, kita cuma nyisikan uang 12.000, nggak nyampe 12.000 sehari. Yang uang ini kita sisihkan ataupun enggak, ini pasti habis kok, teman-teman Bapak Ibu ya. Banyak orang saya lihat di luaran komplain, Pak, tahun sekian uang saya kok jadi sekian. Iya, dia komplain ketika ngelihat uangnya jutaan atau belasan juta. Tapi ketika ngelihat uangnya 350.000, uang itu cenderung nggak dihargai, teman-teman. Nah, jadi toh di bisnis ini kita memanfaatkan uang-uang kecil yang kadang-kadang kita juga nggak menghargai uang itu. Ya, lihat aja pengeluaran biaya kelakuan ya, biaya kelakuan kita sehari-hari itu udah berapa? Teman-teman yang rokoknya berapa? Yang saya nggak ngerokok, jajannya banyak nih. Jajannya udah berapa, teman-teman Bapak Ibu ya? Untuk sesuatu yang nggak jelas saja kita lebih dari situ. Nah, artinya uang kecil ini bisa bermanfaat bagi kita ya di masa yang akan datang. Contohnya sekarang. Ya, kalau saya lihat polis saya tuh, saya lihat saldonya satu-satu, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, teman-teman Bapak Ibu ya. Saya lihatin polisnya. Nah, bukankah kalau ada teman-teman yang joinnya barengan saya, seandainya nggak jalan bisnisnya, dia punya saldo itu, yang di saat seperti sekarang kerja dari rumah atau kehilangan pekerjaan, saldo itu bisa dimanfaati, teman-teman. Nah, jadi manfaat kedua, manfaat produknya, teman-teman. Jadi perusahaannya tadi ya, yang saya lihat yang kedua produknya sangat bermanfaat. Nah, yang ketiga sistemnya, teman-teman Bapak Ibu ya. Sistem ini menurut saya sistem yang adil. Kalau masalah sistem tadi Pak Frans sudah ceritakan, ya, sudah presentasikan. Ya, saya cuma mau bandingin gini. Di dunia ini, teman-teman Bapak dan Ibu, yang namanya usaha, yang namanya bisnis apapun itu harus ada untung, ya, harus ada penjualan, harus ada omset, baru ada untung, baru ada bonus. Harus ada omset. Mau usaha apapun, mau buka toko, rumah makan, Indomaret, harus ada omset. Nah, banyak orang menawarkan bisnis A, bisnis B lebih bagus. Iya, cari omsetnya gampang. Mungkin di tempat dia cari omsetnya gampang, tapi mempertahankannya yang sulit. Ya, di 3i perbedaannya di kita nih, teman-teman. Kalau di bisnis lain, saya banyak orang nawarin bisnis yang basicnya produk ya, kan belum tentu downline kita bulan depan belanja. Artinya dengan tidak ada jaminan repeat order, berdampak tidak ada jaminan omset, berimbas tidak ada jaminan bonus. Makanya banyak bonusnya bisnis network itu naik turun. Nah, kalau di 3i, teman-teman Bapak Ibu, omsetnya lebih terjamin. Kenapa lebih terjamin? Karena ada kontraknya. Ya, kontraknya namanya polis. Jadi setiap nasabah itu bayar premi nggak cuma sekali. Bulan ini bayar premi, bulan depan bayar premi, bulan depan berikutnya bayar premi, bulan depan sekali lagi bayar premi. Artinya setiap bulan lebih terjamin omsetnya. Dengan omset yang lebih terjamin, otomatis bonus juga lebih terjamin. Nah, itu yang membuat saya tetap setia sama 3i. Ya, sampai hari ini apapun tantangan, cobaan yang terjadi, ya kita sudah melewati. Dulu 3i nggak harus AAJI, tiba-tiba pemerintah mewajibkan AAJI, ya, ada gelombang, ada ujian sama kita, teman-teman ya. Saya melewati itu semuanya. Dan hari ini saya merasakan bahwa siapa yang bertahan, siapa yang maju terus, ya bertahan dan maju terus, ya dia yang akan menikmati hasilnya. Nah, itulah yang membuat saya sampai hari ini setia menjalankan bisnis network. Perusahaannya jelas, besar, ya, produknya bermanfaat luar biasa dengan modal yang kecil ya. Ini manfaatnya berbanding dengan modal 350.000 tadi, manfaatnya teman-teman Bapak Ibu ya. Yang ketiga, sistemnya luar biasa. Ya, jadi 3 inilah yang membuat saya sampai hari ini saya nggak tertarik membahas bisnis orang lain, teman-teman Bapak Ibu ya.
kita kerjain 3i aja dah teman-teman Bapak Ibu ya. Percaya omongan saya, after COVID-19 ini 3i akan luar biasa teman-teman ya. Yes, Nah itu saya dari saya. Ya, Bang Marbun, ini sebuah pemahaman yang juga membuat kita jadi lebih yakin dan lebih mantap lagi dengan bisnis ini ya. Jangan berpindah ke lain hati karena ini udah bisnisnya udah tepat. Nah, kita akan belajar lagi ya, kita akan ngobrol bagaimana pengalaman seorang teknisi, apa saja tadi kalau tadi yang diceritakan ya bagus-bagus ya, dari keyakinan yakin dulu perusahaan, produk, dan juga dari segi bisnisnya juga udah keren banget. Nah, bagaimana seorang perjalanan sukses seorang teknisi, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pak Marbun untuk bisa mencapai income 50 juta, Pak? Tentunya ini sesuatu prestasi yang tidak mudah untuk dicapai, apalagi untuk di daerah Medan ya. Tapi bisnis ini dengan mudahnya bisa dikerjakan terus berproses setia dengan proses hingga mencapai platinum agency. Bahkan untuk sang istri pun saat ini sudah gold ya Pak Marbun ya. Ya, nah ini silakan berbagi tips suksesnya seperti apa Pak yang bisa dikerjakan mungkin yang bisa kami ikutin Pak. Ya, Bu Esther dan teman-teman Tria Indonesia ya. Saya pertama kali ketemu Tria ditawarin, saya juga kaget. Ini gimana cara jalaninnya ya? Saya biasanya ketemunya kulkas, mesin cuci, alat-alat teknik, alat listrik, teman-teman Bapak Ibu. Ini sekarang ketemunya harus presentasi sama orang. Ya, itu kan dunia yang nggak biasa sama saya. Karena saya bukan marketing kan, gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu tadi ada yang membuat orang takut. Ya, yang pertama dia kurang pengalaman. Ya, banyak orang bilang, Pak, saya nggak pengalaman menjalankan bisnis seperti ini. Dia kurang pengalaman kan banyak orang ditawarin. Wah, saya nggak pengalaman bisnis mengajak-ngajak teman, saya nggak pengalaman saya. Nah, saya pun dulu nggak pengalaman. Apa solusinya? Saya bertindak, saya ciptakan pengalaman. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba punya pengalaman banyak. Enggak, semua orang itu dalam semua bidang pasti punya pengalaman pertama. Nah, pengalaman pertama nggak selalu harus benar. Ya, nggak apa-apa salah. Yang penting mau memulai dulu, teman-teman ya. Saya belajar dari situ nih, saya mulai aja dulu. Masalah salah, saya dulu di awal presentasi itu presentasikan ceria butuh 4 lembar kertas HVS. Coret sana, coret sini, coret belum flipchartnya, belum bukunya. Wah, panjang kali lebar kali tinggi nih. Salah presentasinya ternyata ya. Nggak apa-apa, yang penting ciptakan pengalaman dulu. Ada yang kedua orang bilang, Pak, saya kurang pengetahuan. Saya kurang memahami, kurang pintar, kurang bisa. Kalau kurang pengalaman ini atau kurang memahami, kurang ilmu ini, ya solusinya kita harus mau belajar. Ya belajar dari mana? Belajar dari leader-leader kita, dari perusahaan. Ya harus mau belajar. Saya sendiri di Medan, leader saya Mas Rafrial, ya teman-teman Bapak Ibu, jauh di Jakarta. Karena orang yang mengajak saya ke 3i sendiri di Medan itu udah nggak di 3i lagi dari awal, teman-teman, udah hilang ya. Ya, untungnya Mas Rafrial mau pegang saya dan dia bantu saya. Bahkan leader saya jauh. Ya, saya di Medan, leader saya Jakarta. Ya saya nggak ngerti dunia asuransi. Ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Leader saya Mas Rafrial pun nggak ngerti juga dunia asuransi. Nah, ini belajar dari mana? Saya belajar dari orang-orang di kantor saya, agen asuransi. Saya belajar asuransi itu seperti apa sih, unit ini seperti apa sih. Ya, jadi ilmu inilah yang menjadi bahan saya ketika saya dipresentasi, orang lain akan muncul banyak pertanyaan. Saya mau belajar. Yang ketiga, yang membuat orang susah bergerak itu karena dia punya sikap mental negatif. Ya belum apa-apa udah takut ditolak, takut diejek orang, nanti begini, yang dipikirinnya negatifnya mulu. Oh, gimana kita mau punya hidup yang positif kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, teman-teman Bapak. Ini masih baru mikir nih, masih baru berhayal, masih baru rencana, udah negatif semua pikirannya. Nah, itu buang jauh-jauh. Nah, saya pikirin hal-hal yang positif. Kalau saya belajar, saya bisa. Kalau ini jalan, saya begini. Kalau ini sukses, saya begini. Saya pikirin hal-hal positifnya. Itu 3 hal itu ya. Saya mau bertindak, menciptakan pengalaman, saya mau belajar, dan saya mau memiliki sikap mental positif. Ya di awal memang tantangannya nggak sedikit. Saya di teman-teman saya ngejek saya Dharma Marbun tawan 3 jari. Karena saya kemanapun foto begini. Saya di samping pengantin ada undangan foto begini. Pokoknya saya lihat kamera, foto tangan gini. Kalau ada kamera, tangan saya nggak naik begini, rasanya ada yang kurang dalam hidup ini. Saking seringnya foto begini, teman-teman, juluki saya Dharma Marbun tawan 3 jari.
Bahkan ada teman yang manggil saya dari jauh, Bang Marbun, gokron, tangannya begini, Bapak Ibu. Join, enggak, ngejek, Bapak Ibu ya. Sakitnya tuh di sini, enggak enak diajak ya. Tapi dalam hati saya bilang saat itu, dalam hati saya bilang hari ini kalian tertawa dan saya terdiam. Tapi 1-2 tahun yang akan datang, saya akan tertawa dan kalian yang akan terdiam. Dan saya mengejar dan saya akan membuktikan itu dan hari ini terbukti teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi yang penting mau aja berubah. Karena kalau kita hanya mengerjakan apa yang selama ini kita kerjakan, kita pasti akan mendapatkan apa yang selama ini kita dapatkan. Banyak orang join di 3i, tapi tidak mau merubah kebiasaannya, merubah kemampuannya, merubah ilmunya, nggak mau, ya susah bangkitnya kan gitu. Jadi kalau mau sukses ya harus mau berubah, teman-teman. Jadi tips dari saya itu yang penting mau berubah, teman-teman. Ya itu saya, Bu Esther. Ya, baik Pak. Jadi 3 prinsip yang sudah di-sharingkan ini sangat bermanfaat. Yang penting mau belajar ya, mau berubah dan mau action, bertindak ya. Kalau sebagus-bagusnya sebuah bisnis tapi kitanya nggak mau berubah ya, kitanya juga jadi takut terus gitu ya. Ya kapan mau majunya gitu, nggak mau bergerak ya. Ibarat hidup itu kadang-kadang orang suka bilang seperti sepeda ya Bang Marbun ya. Jadi kalau kita diam di tempat nggak mengayuh, ya udah nggak maju-maju. Nah, mungkin hal-hal praktis seperti apa yang menurut pengalaman Pak Marbun, ya dari pengalaman yang ada, apa yang sudah dicapai ya pencapaian-pencapaian dari bisnis ini Pak, yang mungkin ya sepertinya mustahil kalau menjadi seorang teknisi yang pegang kulkas AC rusak, ya bisa cuma jadi doang, tapi nanti dipanggil-panggil lagi. Nah kali ini bukan cuma jadi tukang servis, udah resign nggak pakai jadi tukang servis lagi, tapi dipanggil, Bang gimana supaya hidup kita berubah ya, seperti itu Bang. Jadi perubahan apa saja yang sudah Bang Marbun rasakan ketika join di 3i Network selama 5 tahun ini? Ya, yang pertama wajah makin cerah, yang kedua badan makin gendut. Ya, itu pasti. Itu pasti teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama saya cita-cita saya ketika saya awal join di 3i Network, yang pertama saya kepingin resign. Saya ingin punya waktu yang banyak, kesampaian 1,5 tahun. Dan langsung di 1,5 tahun saya jalan di 3i itu, saya langsung mimpi pertama, saya punya mobil Datsun ya dari 3i ya, itu 2016 teman-teman ya. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah dari tadi yang saya punya penghasilan seorang teknisi teman-teman, hari ini saya dan istri kalau digabung itu Platinum Gold itu bisa punya penghasilan 50-60 jutaan setiap bulan teman-teman. Kalian itu suatu yang luar biasa menurut saya teman-teman. Jadi yang 2018 alhamdulillah saya kesampaian mimpi mobil kedua, itu Honda HR-V teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi ya insya Allah saya sedang ngejar titanium ya, karena saya targetin saya titanium akan saya beli rumah. Saya kemarin sudah upload di Facebook salah satu foto kompleks perumahan di Medan. Nah, ini kira-kira nih titanium nih kebeli. Ya, saya sedang ngejar itu teman-teman. Sedang ngejar posisi titanium, yaitu mau beli rumah yang kemarin saya fotoin. Itu banyak mimpi yang sudah mulai tercapai ya, hidup yang lebih, mungkin orang bilang punya uang, banyak pengeluaran teman-teman Bapak. Ya itu wajar-wajar saya menurut saya. Daripada nggak punya pengeluaran, berarti nggak punya uang teman-teman Bapak ya. Jadi dengan kita punya uang, banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang kita bisa bantu keluarga kita, banyak yang bisa kita buat teman-teman Bapak Ibu ya. Ya kalau misalnya kita nggak punya uang, ya susah teman-teman sekalian. Kita nggak bisa kasih orang tua kita lebih dari sebelumnya, nggak bisa ngasih mertua kita lebih dari sebelumnya, ya nggak bisa bantu keluarga kita lebih dari sebelumnya, nggak bisa ya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal itulah yang berubah, hal-hal yang paling tidak, yang paling kena di hati itu cara pandang orang lain ya. Ketika kita susah, dunia ini memandang kita bukan siapa-siapa teman-teman, tetapi ketika kita punya uang ya, saya punya pengalaman nih, salah satu orang yang saya kenal, ketika zaman saya susah saya negur dia teman-teman, itu nyapa saya itu ya sekedarnya doang ya teman-teman Bapak Ibu. Tapi hari ini ketika dia tahu apa yang kita miliki dari 3i, itu ketemu saya, dia yang tadinya duduk harus berdiri dan jabat tangan saya teman-teman Bapak Ibu. Ya begitulah dunia memperlakukan kita ya. Jadi cara pandang orang lain terhadap kita pun berubah ketika kita bisa sukses teman-teman Bapak Ibu ya. Kita bukan siapa-siapa kalau kita nggak punya uang juga
uang memang bukan segalanya, ya. Tapi saat ini teman-teman Bapak Ibu, orang yang berani bilang uang bukan segalanya itu pastikan dia punya banyak uang dulu lah. Ya, kalau belum banyak uang jangan bilang itu. Ya, setelah kita punya banyak uang baru kita sadar uang ini bukan apa-apa. Uang ini hanya sebuah alat untuk menjalani hidup yang lebih baik, teman-teman Bapak Ibu. Tapi kalau belum punya banyak uang, jangan bilang uang bukan segalanya. Cari uang banyak-banyak, teman-teman Bapak Ibu. Ya, gitu Ya, Pak. Jadi kalau orang pastikan ini memang betul sih statementnya Pak Marbun ya. Kalau uang itu memang bukan segala-galanya, tapi kalau untuk saat ini nggak punya uang itu rasanya mau mati, Pak. Ya, karena aduh itu bayar listrik, belum lagi bayar ini dan itu, tentunya semuanya butuh uang, apalagi nggak bisa kerja ya, semuanya hanya di rumah ya, tentunya itu rasanya mau mati gitu. Jadi pastikan punya duit banyak sebelum membicarakan statement tersebut. Baik Pak Marbun, silakan untuk karena kita waktunya sudah habis, kita minta closing statement dari Bang Marbun Sang Platinum dari Kota Medan sendiri. Ya, teman-teman sekalian, terakhir saya ulang lagi ya. Tadi sebenarnya saya sudah bilang ya teman-teman, kalau kita hanya mengerjakan apa yang selama ini kita kerjakan, kita pasti mendapatkan apa yang selama ini kita dapatkan. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang berbeda, harus mau kerjain yang berbeda. Kalau kita mau mendapatkan yang lebih, harus mau mengerjakan yang lebih. Kalau kita mau dapatkan yang besar, harus mau kerjakan juga yang besar, teman-teman. Jangan cuma join 3i, tapi actionnya kecil-kecilan, sedikit-sedikit, ya itu hasilnya wajar sedikit. Jadi kalau mau hasil yang besar, action lah yang besar. Tapi semua itu datang dari pikiran yang besar, ya, dari mental, dari mindset yang besar. Karena dari pikiran yang besar, dari mindset yang besar, akan melahirkan tindakan yang besar dan akan menciptakan hasil yang besar. Itu dari saya, teman-teman sekalian. Dahsyat, luar biasa Pak Marbun. Terima kasih untuk testimoninya dan juga closing statement yang luar biasa buat teman-teman partisipan agen-agen 3i terhormat dimanapun berada. Kita berterima kasih kepada Bang Marbun yang sudah memberikan tips sukses dan juga men-sharingkan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa di bisnis ini. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya Bang Marbun. Ya, Sobat 3i Networks, bila ingin lebih mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya kita perlu ekstra ya untuk action ya. Jangan action kecil-kecilan tapi mimpinya setinggi langit ya. Tentunya harus dibarengi, harus diimbangi dengan action yang maksimal tentunya untuk hasil yang maksimal. Demikianlah BOP pada siang hari ini dan sore ini, dan sampai bertemu di besok jam 7 malam dengan Pak Frans dan juga tim-tim yang luar biasa yang akan menginspirasi kita semuanya, dan sampai ketemu, jaga kesehatan, sukses untuk kita semuanya. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Siksikkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati
terus melayani, melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.